Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita hadiahkan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan syafaatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dari wabah COVID-19 ini untuk mengikuti pelajaran daring yang ketujuh. Baik, langsung saja. Sini kita masih membahas tentang teknik dasar otomotif, ya, beserta isi-isinya. Jadi yang sini kita masih membahas tentang teknik dasar otomotif. Baik, kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, sini saya membahas kembali tentang mikrometer. Nah, kalau yang minggu-minggu kemarin, dari yang kemarin kita sudah membahas tentang mikrometer, tapi mikrometernya masih mikrometer bagian luar, belum yang dalam dan kedalaman. Jadi mikrometer itu ada 3. Itu yang paling atas mikrometer luar, yang tengah mikrometer kedalaman, yang ketiga mikrometer dalam. Kita bahas satu persatu masing-masing fungsi dari ketiga mikrometer tersebut. Saya harap anak-anak Bapak semua mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, sini ada macam-macam mikrometer. Nah, secara umum mikrometer terdiri dari 3, yaitu mikrometer luar, sini ada mikrometer dalam dan kedalaman. Seperti yang tadi gambar, itu mikrometer luar atas, mikrometer dalam tengah, dan kedalaman yang nomor 3. Baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya lagi. Ini ada mikrometer luar, kita bahas satu persatu ya. Bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang mikrometer luar. Nah, mikrometer luar merupakan jenis mikrometer yang digunakan untuk mengukur bagian luar suatu benda. Ketelitian alat ini mencapai 0,01 mm sama dengan 0,01 cm. Nah, mikrometer luar bisa digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk bulat, persegi maupun rata. Alat ini biasanya dipakai untuk mengukur suatu benda seperti kawat, blok-blok, lapisan-lapisan, dan batang-batang. Nah, mikrometer luar juga tersedia beberapa ukuran rangka, sehingga dapat digunakan untuk berbagai pengukuran secara luas. Kenaikan tiap ukuran mencapai 25 mm. Berapakah mikrometer luar yang tersedia di pasaran? Yaitu 0 hingga 25 mm, atau 25 hingga 50 mm, dan 50 hingga 75 mm, dan 75 hingga 100 mm, dan seterusnya. Nah, saya rasa untuk ukuran yang ini di pasaran kita juga udah punya di workshop kita ya, di bengkel yang sering kita gunakan, dan yang juga sudah pernah saya tunjukkan sama kalian secara ukurannya 025, 2550, 5075, dan yang 75 sampai dengan 100, sesuai dengan ukuran yang akan diukur. Kita langsung saja masuk lagi ke mikrometer kedalaman. Ya, mikrometer dalam. Nah, mikrometer dalam ini berfungsi untuk mengukur jenis garis tengah dari lubang benda. Mikrometer dalam memiliki 2 skala, yaitu skala yang terletak di barrel dan skala lainnya yang terletak di thimble. Hasil akhir pengukuran dengan mikrometer dalam yaitu nilai yang tertera pada skala barrel ditambahkan dengan nilai yang tertera pada skala di thimble. Nah, namun jika Anda menggunakan mikrometer dalam dengan sambungan, maka hasil akan mengukur yaitu panjang sambungan ditambah nilai barrel ditambah nilai thimble. Yang ketiga, mikrometer kedalaman. Jenis mikrometer yang terakhir yaitu mikrometer kedalaman. Mikrometer kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang maupun ketinggian dari sebuah benda. Jadi gunanya untuk yang paling dalam ya, di antara yang lain. Dalam dan kedalaman beda. Dari sini kita membahas satu persatu dari bagian-bagian mikrometer. Sepertinya ini sudah kita jelaskan minggu kemarin, cuman saya mau agar kalian lebih paham lagi. Sini ada bagian gambar dan bagian-bagian mikrometer. Itu ada anvil, spindle, sleeve, lock, thimble, program, frame. Nah, 1, frame atau bingkai.
bingkai ini yang paling besar ya, huruf U itu namanya bingkai atau prime. Bagian ini berbentuk huruf C dan terbuat dari bahan logam. Nah, serta tahan terhadap panas dengan desain agak tebal dan kuat. Desain frame mikrometer dibuat sedemikian rupa dengan tujuan memperkecil terjadinya peranggan dengan dapat mengganggu proses pengukuran suatu benda. Selain itu, frame ini juga telah dilapisi dengan lapisan plastik untuk meminimalisir adanya transfer panas dari tegangan ke baja pada saat pengukuran. Jadi dia menghambat panas ya, meminimalisirkan. Nah, yang kedua ada unfill atau poros tetap. Apa itu unfill dan poros tetap? Poros tetap ini mempunyai fungsi untuk menahan sebuah benda saat akan diukur. Nah, menempatkannya di antara unfill dan spindle. Yang ketiga, spindle atau poros gerak. Poros gerak merupakan silinder yang dapat digerakkan ke arah poros tetap. Yang keempat ada pengunci atau lock. Pengunci atau lock ialah mempunyai fungsi sebagai penahan poros gerak. Nah, dengan tujuan supaya poros gerak tidak bergerak saat digunakan untuk pengukuran benda. Jadi dia dikunci, baru diukur, setelah diukur, dikunci, baru dilihat hasil bacanya. Seperti yang sudah saya jelaskan di workshop atau pada saat praktek kemarin. Nah, yang kelima ada sleeve. Apa itu sleeve? Sleeve merupakan tempat di mana skala utama diletakkan. Dan yang keenam ada thimble. Thimble merupakan tempat skala nonius yang diletakkan. Lalu ada rack knob. Rack knob berfungsi untuk memutar spindle mikrometer dan mengencangkan spindle hingga terdengar suara bunyi klik. Nah, itu dia dari rocker knob. Lalu di sini kita membahas kembali, saya ingat kembali dari fungsi dari mikrometer tersebut. Mikrometer berfungsi untuk mengukur suatu panjang, tebal, dan diameter serta kedalaman dari suatu benda khusus yang memiliki ukuran. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mengukur lempeng besi, baja, diameter suatu kabel atau kawat, nah serta lebar benda dengan tingkat presisi tinggi. Baik, itu saja penjelasan tentang mikrometer ya. Mikrometer skrup, pengukuran luar, dalam, dan kedalaman. Baik, sini ada slide selanjutnya, slide soal. Saya hanya ada satu soal, cuman beranak pinak ya, menjadi 3. Tapi masih tentang mikrometer. Yang dimana soalnya berbunyi, jelaskan fungsi masing-masing dari mikrometer luar, mikrometer dalam, dan mikrometer kedalaman. Jadi mungkin sampai situ saja pertemuan kita. Untuk tugas tetap dikerjakan double folio, dikumpul di hari Sabtu sesuai jam yang telah ditentukan oleh wali kelasmu. Saya harap jangan telat agar soal tugasmu bisa diterima pada wali kelasmu atau BP-mu. Dan untuk masuk ke lingkungan sekolah, saya ingatkan kembali, berpakaian rapi, rambutnya yang sudah panjang silakan dirapikan atau dipangkas agar kamu terlihat rapi, lebih disiplin untuk berada di lingkungan sekolah. Demikian mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.